Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukadi. Cuman kalau teman-teman dulu manggilnya itu Lek Kadi. Ada juga yang manggilnya Mas Kadi. Jadi monggo panggilan siapa aja boleh. Sekarang kegiatan saya salah satunya adalah peternak burung Gol Amadin, yaitu burung sejenis pipit dari Australia. Mungkin banyak orang yang masih belum tahu ya. Ketika saya ketemu beberapa pecinta burung itu juga memang masih banyak pertanyaan ya. Pas saya datang, Mas, saya juga pelihara burung apa, Mas? Burung Gol Amadin. Apa itu, Mas? Kayak gitu. Ya akhirnya saya ceritakan kalau Gol Amadin itu sejenis emprit ya, sejenis pipit, tapi dia dari Australia dan dia punya keunggulan di warnanya. Jadi memang pipit Gol Amadin ini punya julukan lain, salah satunya yaitu burung tercantik pipit tercantik di dunia, karena dia memang punya banyak sekali warna. Jadi ada kalau warna dasarnya itu memang warnanya beda-beda ya. Jadi ada warna punggung itu ada warna hijau, kuning, kemudian biru sama silver. Nah, itu dari warna punggung itu juga macam-macam. Kalau misalnya hijau itu juga ada dada ungu sama dada putih. Terus kepalanya juga ada kepala merah sama kepala hitam. Tapi ada beberapa juga yang sudah berhasil membuat mutasi, itu kepalanya jadi abu-abu, terus kadang kepalanya keluar orange kayak gitu. Terus biru juga sama, warna-warna di atasnya juga sama. Terus warna punggung itu pun juga wild type. Terus kemudian ada keluar kadang warna pastel kayak gitu. Sebenarnya jenis burung itu banyak ya. Kalau prospeknya yang gampang orang tahu tuh mungkin kicauan ya. Tapi kenapa saya nggak milih kicauan? Jawabannya simpel, karena kicauan itu menurut saya agak ribet, Mas. Padahal saya orangnya pemalas. Jadi kalau misalnya saya milih itu kan harus ada momen untuk mandiin, kemudian ada momen untuk jemur dan sebagainya. Sementara kalau ini yang penting pakan tercukupi, kemudian extra fooding tercukupi, minumnya juga jangan sampai telat kayak gitu. Jadi lebih simpel sih, sebenarnya lebih ke simpel. Terus kemudian kenapa nggak kicauan? Itu karena memang saya lebih seneng visual. Jadi saya lebih seneng nonton warnanya bagus, karena sampai sekarang pun aku sampai sekarang aku ketemu banyak orang, saya nggak bisa ngelihat burung yang bagus dari suaranya, itu saya belum bisa menilai kayak gitu. Jadinya makanya milihnya burung Gol Amadin, karena aku lihat warnanya cantik banget. Ada yang warnanya macam-macam lah, dalam satu badan itu ada banyak warna gitu. Kalau saya tuh biasanya kalau punya hobi itu jangan sampai cuman hobi tok yang tidak menghasilkan, ini buang-buang duit kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku juga ngelihat banyak orang yang banyak burungnya tapi lanang-lanang tok cuman didengar ini, kalau aku enggak. Pertama kayaknya sayang sih buang-buang duit gitu. Apalagi kalau Gol Amadin itu kan juga harganya juga lumayan ya, harganya bisa dibilang lumayan. Kalau kita cuma ngandelin untuk untuk hobi aja ya eman-eman, Mas. Terus kenapa saya suka hobi burung ya? Sebenarnya kesukaan saya pada hewan itu udah dari kecil, dan sebenarnya nggak cuma burung sih. Cuman waktu kecil itu kan saya sering bantu orang tua nyari rumput, ngarit lah ya bahasanya kayak gitu. Nah saya itu sering, karena di sana itu di tempat saya itu ada hutan kayu putih. Nah di kayu putih itu biasanya banyak burung pentet, kalau bahasa Indonesia burung cindet ya. Nah kayak gitu itu sering dapat, dari mulai cindilan sampai yang sudah keluar bulu kayak gitu. Cuman berapa kali saya dapat itu nggak pernah hidup, Mas. Nah karena nggak pernah hidup ya akhirnya waktu itu nggak berani untuk pelihara lagi. Cuman kesukaan saya sama burung itu masih sampai sekarang kayak gitu, sampai dewasa, sampai tua lah kayak gitu. Terus akhirnya dari konten-konten YouTube saya ketemu banyak peternak, khususnya peternak burung ya. Itu ketemu beberapa peternak, sampai suatu momen saya diajak sama Om Pawiro Bird Farm itu ke Ngawi ya. Ke Ngawi itu salah satu peternak Gol Amadin yang sukses lah di Ngawi.
mungkin hampir semua peternak Fin itu kenal sama beliau, tapi qadarullah beliau sekarang sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, semenjak ketemu beliau tuh saya sering sharing sama beliau, dan saya memang seneng kok lihat burungnya bagus-bagus kayak gitu. Nah, akhirnya setelah dari sana beberapa bulan kemudian saya nyoba untuk beli satu pasang, terus saya taruh di rumah. Ternyata bisa bertelur, bisa berkembang kayak gitu. Nah, ketika berkembang kok gampang ya kayak gitu. Menurut saya sih gampang gitu. Kok gampang ya? Terus akhirnya gampang, oke sih, gampang untuk nernaknya gampang. Tapi nanti jualnya kira-kira laku nggak? Oke, akhirnya saya join ke beberapa grup Facebook ya. Beberapa grup Facebook, terus mulailah hasil ternakan saya tak posting ke sana. Ternyata responnya sangat bagus, dan akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Akhirnya saya beli sampai 10 pasang, dan sekarang ya kayak gini sih. Cuman memang kandang saya masih belum terorganisir dengan baik, belum rapi ya. Tapi ya kayak gini lah. Nah, Gold Amadin itu sebenarnya ada keistimewaan ya. Dia memang kalau menurut saya ya ternaknya gampang-gampang susah. Cuman penyakitnya lumayan banyak. Jadi kadang di situ. Jadi orang mungkin bisa nernain tapi nggak nyampe dewasa mati kayak gitu. Nah itu kayak gitu menurut saya juga peluang sih. Jadi kalau sampai sekarang nggak semuanya berhasil. Kalau aku lihat memang beberapa di postingan Facebook itu aku lihat ada yang jual itu kok jualnya murah banget kayak gitu. Setelah ditelusuri ternyata karena beliau itu beli dengan harapan nanti bisa diternakkan, ternyata beliau nggak tahu caranya berternak. Karena memang contohnya kayak gini, di tempat saya itu kan beberapa Gold Amadin saya pakai babuan ya. Jadi kenapa pakai babuan? Pertama memang biar produksinya lebih cepat. Kedua, yang kedua, tidak semua Gold Amadin itu mau mengeram dan mau ngeloloh. Nah, ketika dia ternyata dia udah bertelur, terus tapi kok nggak mau ngeram. Nah, itu di situ akhirnya saya pakai babuan, telurnya saya pindah ke babuan, dan akhirnya diasuh sama babuan. Nah, beberapa orang yang nggak mau ribet, jadi mereka pinginnya ya kalau pelihara burung ya semuanya sama induknya kayak gitu. Nah, itu salah satu juga yang mungkin beberapa orang masih gagal. Kalau menurutku sih masih lumayan bagus ya. Kalau prospeknya sih kalkulasinya masih lumayan bagus, karena pakannya murah banget sih Mas. Itu kalau misalnya kita beli satu karung millet putih itu misalnya paling sekitar yang itu 300 sekian ya. 300 sekian itu bisa untuk sekian banyak ini bisa sampai berbulan-bulan. Sementara kalau harga jualnya masih di atas, per pasangnya masih di atas 1,5 lah. Itu paling murah kayak gitu. Jadi menurut saya sih harga jualnya masih untuk hitung-hitungan bisnisnya masih lumayan bagus sih. Setiap usaha itu pasti ada suka dukanya ya. Sama juga kayak orang pelihara burung, meskipun itu hobi tapi tetap aja ada suka dukanya. Dan mungkin karena orang sudah terlanjur suka, jadi kadang dukanya itu nggak begitu dirasakan sih. Itu memang kadang kayak gitu. Kalau sukanya ya kalau pas panen banyak, pas permintaan juga banyak. Itu menurut saya ya lumayan sih sukanya di situ. Terus kemudian ketika kita bisa dari hasil ternak kita, dari persilangan kita bisa keluar warna-warna yang bagus, itu juga menurut saya saya di situ, kesukaannya saya di situ. Tapi kalau kalau dukanya ya itu karena ini kita kan bermain dengan hewan yang notabene makhluk hidup ya. Itu pertama, Gold Amadin itu termasuk burung yang ringkih ya, jadi mudah sakit, dan kalau misalnya sakit nggak segera dipisahkan, nggak segera ditangani, itu biasanya matinya cepet. Kayak kemarin saya juga barusan bulan ini saya udah mati 4 atau 5 ya kalau nggak salah kayak gitu. Terus kemudian itu faktor karena penyakit ya. Soalnya faktor di luar penyakit tuh saya pernah dulu saya beli sepasang, dan saya milih warna yang agak lumayan, maksudnya
yang dia nanti harapannya kalau misalnya jadi ternaknya itu warnanya keluar warna biru kayak gitu, tapi memang hijau apa namanya, hijau split. Beli terus saya tinggal pergi itu dimakan sama tikus. Aduh, waktu itu beli 2 juta, pulang-pulang itu makan sama tikus. Aduh ya memang itu resikonya sih. Cuman kadang kalau kita ngerawat sesuatu terus mati, yang matinya tuh secara mengenaskan tuh dalam hati juga apa ya namanya, sedih Mas. Itu sih. Kalau teman-teman kalau bisa hobi apapun, carilah hobi yang bisa menghasilkan. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi ya meskipun mungkin bagi teman-teman mungkin nyari duit itu bukan sebuah masalah ya, tapi kalau menurut saya daripada itu terbuang mubazir kayak gitu, mending nyari hobi yang bisa menghasilkan kayak gitu. Dan buat teman-teman yang sampai sekarang masih belum punya pekerjaan, kalau menurut saya jangan selalu ngelihat sesuatu itu dari fisiknya. Misalnya ngelihat Allah wong iku manuk kok kayak gitu. Jadi kadang memang sampai sekarang pelihara burung itu sampai sekarang saya masih diremehkan kayak gitu. Jadi mereka menganggap kalau pelihara burung itu sesuatu yang buang-buang waktu kayak gitu. Padahal di situ banyak potensi. Banyak teman-teman saya yang sukses dari burung. Ya memang mungkin kalau dibanding bisnis-bisnis lain juga nggak sebesar itu. Tapi cuman ya alhamdulillah sih untuk mengganti biaya beli beras dan sebagainya bisa nutup untuk itu. Oke, terima kasih buat teman-teman Kuli Puzzle yang sudah datang ke DNBF Bird Farm atau DNBF Farm. Terima kasih untuk liputannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dan juga buat penonton semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak salah atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.